Pernah dengar kata ekosistem perairan? Tapi sebenarnya apa sih itu? Nah, ekosistem perairan adalah ekosistem yang sebagian besar lingkungannya terdiri dari air dan di dalamnya hidup berbagai makhluk seperti ikan, tumbuhan air, plankton, sampai mikroorganisme. Mereka semua saling berinteraksi satu sama lain dan juga dengan lingkungan sekitar seperti cahaya, suhu, dan kadar garam. Sekarang kita bahas jenis-jenis ekosistem perairan yuk. Jadi, ekosistem perairan itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar bisa kamu temui di sungai, danau, kolam, dan rawa. Kadar garamnya rendah, airnya tenang, dan jadi tempat hidup ikan air tawar, katak, keong, sampai tumbuhan air. Kedua, ekosistem air laut. Ekosistem air laut contohnya laut dan samudra luas. Kadar garamnya tinggi dan di dalamnya hidup berbagai jenis ikan, terumbu karang, ubur-ubur, dan bahkan hewan besar seperti paus. Ketiga, ekosistem estuari atau muara. Ekosistem estuari yaitu tempat pertemuan air sungai dan laut. Air di sini rasanya campuran, tidak terlalu tawar dan tidak terlalu asin. Biasanya ditumbuhi hutan mangrove yang penting banget buat tempat berkembang biak biota laut. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa yang mempengaruhi di ekosistem perairan. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun antropogenik atau akibat aktivitas manusia. Faktor alami yang pertama adalah suhu air, mempengaruhi metabolisme dan distribusi organisme akuatik. Kualitas air, termasuk pH, oksigen terlarut, dan nutrisi yang mempengaruhi kehidupan akuatik. Arus air, mempengaruhi distribusi organisme dan nutrien. Musim, perubahan musim dapat mempengaruhi suhu, kualitas air, dan distribusi organisme. Kemudian kita masuk ke faktor akibat aktivitas manusia. Yang pertama, polusi, termasuk polusi kimia, fisik, dan biologis yang dapat merusak ekosistem perairan. Yang kedua, penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi kualitas air dan habitat akuatik. Yang ketiga, overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat merusak keseimbangan ekosistem perairan. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Pembangunan bendungan, kanal, dan infrastruktur lainnya dapat mempengaruhi aliran air dan habitat akuatik. Ekosistem perairan memiliki peran dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Berikut beberapa contoh peran ekosistem perairan. Yang pertama adalah sumber air. Ekosistem perairan menyediakan sumber air tawar dan laut yang penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, habitat biodiversitas. Ekosistem perairan menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan akuatik, termasuk spesies yang langka dan endemik. Yang ketiga, regulasi iklim. Ekosistem perairan membantu mengatur iklim global dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang keempat, pengendalian erosi. Ekosistem perairan seperti hutan mangrove dan vegetasi riparian yang membantu mengendalikan erosi tanah dan menjaga kualitas air. Kemudian, manfaat ekosistem perairan yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Ekosistem perairan menyediakan sumber pangan bagi manusia seperti ikan, kerang, dan rumput laut. Yang kedua, pendapatan ekonomi. Ekosistem perairan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat melalui perikanan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang ketiga, rekreasi dan pariwisata. Ekosistem perairan menawarkan kesempatan untuk rekreasi dan pariwisata seperti berenang, memancing, dan snorkeling. Yang keempat, pengaturan kualitas air. Ekosistem perairan membantu mengatur kualitas air dengan menyaring polutan dan nutrien yang berlebihan. Dengan memahami peran dan manfaat ekosistem perairan, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem ini untuk generasi mendatang. Ancaman terhadap ekosistem perairan. Ekosistem perairan, baik air tawar maupun laut, menghadapi berbagai ancaman yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mengancam kehidupan organisme yang hidup di dalamnya.
Berikut beberapa ancaman utama. Yang pertama, pencemaran air. Limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan plastik yang dibuang langsung ke sungai, danau, atau laut dapat menyebabkan pencemaran kimia dan biologis. Yang kedua, penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepunahan spesies dan ketidakseimbangan rantai makanan. Yang ketiga, perusakan habitat. Pembangunan wilayah pesisir seperti reklamasi dapat merusak terumbu karang dan juga mengganggu tempat tinggal alami bagi biota laut di dalamnya. Yang keempat, perubahan iklim. Kenaikan suhu laut, pengasaman laut, dan naiknya permukaan air laut dapat mengancam kehidupan laut dan siklus ekosistem di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana upaya pelestarian ekosistem perairan? Untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengelolaan limbah yang baik. Mengelola limbah sebelum dibuang ke badan air untuk mengurangi pencemaran. Yang kedua, penerapan kawasan konservasi. Menetapkan zona konservasi laut dan perairan untuk melindungi keanekaragaman hayati di dalamnya. Yang ketiga, penegakan hukum lingkungan. Menindak tegas pelaku perusakan ekosistem seperti penambangan ilegal atau penggunaan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Yang keempat, mengedukasi dan kampanye kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga perairan agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak ekosistem di perairan. Yang kelima, restorasi habitat. Melakukan penanaman kembali mangrove, pelestarian terumbu karang, dan rehabilitasi danau atau sungai yang rusak. Jadi, itulah sekilas tentang ekosistem perairan. Mulai dari air tawar hingga air laut lepas, semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Setiap makhluk hidup di dalamnya saling bergantung satu sama lain, menciptakan harmoni yang luar biasa. Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem perairan, karena apa yang terjadi di sana akan berdampak langsung pada kehidupan kita di daratan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.